saja, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin sepanjang ibadah sekolah minggu ini, Engkau yang memberikan kami kesungguhan hati dan juga konsentrasi yang penuh, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu pertama, Manyo Nengli. Menyadari bahwa di dunia ini hanya ada satu Tuhan.
Hari ini kita akan menyaksikan sedikit dari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau sehingga kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu di hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyaksikan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga kami sehingga kami dapat menyaksikan film ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan juga kami dapat mengerti apa yang disampaikan kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ester, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar. Karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari cerita ini bahwa kesombongan Ratu Wasti dan juga ketidaktaatannya membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Tapi sebaliknya, ketaatan dan kerendahan hati Ester terhadap pamannya Mordekai membuat dia terpilih menjadi ratu yang bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 5. Dan tentu saja, semua terjadi atas izin Tuhan untuk Ester. Ayat hafalan terdapat di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pekabaran, Allah mendengarkan kita berdoa bersama-sama. Apakah kamu berdoa dengan keluargamu di rumah? Ratu Ester berdoa dengan para pelayannya di istana. Banyak juga orang-orang lainnya yang sedang berdoa untuknya. Ester, gadis kecil Yahudi yang sudah menjadi yatim piatu, yang tinggal di negeri asing, telah bertumbuh dewasa dan menjadi seorang ratu. Mordekai membesarkannya untuk mengasihi dan menghormati Allah, tetapi dia juga telah mengatakan padanya untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang Yahudi. Mordekai tidak ingin raja mengubah maksud pikirannya tentang Ester. Karena Mordekai di istana, dia dapat memberikan kepada Ester pesan-pesan dan nasihat. Ester senang untuk mendengarkan darinya. Satu hari setelah Ester menjadi ratu untuk sekitar 5 tahun lamanya, dia mendapatkan sebuah pesan yang amat penting dari Mordekai. Pembantu raja yang paling dekat dengannya, Haman, telah memperdayai raja ke dalam suatu pembuatan undang-undang baru yang mengerikan. Undang-undang yang baru ini mengatakan bahwa pada tanggal yang telah ditentukan orang-orang Persia dapat menganiaya semua orang Yahudi dan mengambil semua harta milik mereka. Kamu harus meminta pada raja keselamatan nyawa dari semua bangsamu, kata Mordekai. Ester mengirimkan pesan itu kembali pada Mordekai. Aku takut raja belum pernah meminta untuk bertemu denganku untuk kurang lebih sebulan lamanya, dan aku tidak diizinkan untuk pergi menemuinya. Tak seorang pun, bahkan tidak juga ratu, yang diizinkan untuk pergi ke dalam pelataran raja tanpa diundang. Semua orang yang melakukannya akan dibunuh, kecuali raja mengulurkan tongkat kerajaannya. Mordekai mengirimkan pesan lainnya. Jangan pikir kamu bisa lolos karena kamu tinggal dalam istana raja. Mungkin kamu telah dipilih menjadi ratu oleh Allah hanya untuk menolong bangsamu. Ester memutuskan sesuatu. Dia mengirimkan sebuah pesan kembali pada Mordekai. Kumpulkan semua orang Yahudi di dalam kota untuk 3 hari lamanya. Janganlah memakan apapun. Habiskan seluruh waktumu untuk berdoa. Para pelayanku dan aku sendiri akan melakukan hal yang sama. Pada hari yang ketiga, aku akan pergi dan menghadap raja. Dan jikalau aku harus mati, maka aku akan mati. Pada hari yang ketiga, Ester mengucapkan doanya yang terakhir dan mengenakan jubah kerajaannya. Dengan berani dia berjalan masuk ke dalam pelataran istana raja. Raja menatapnya. Siapakah yang telah dengan berani datang ke hadapannya tanpa sebuah undangan? Ya ampun, ternyata dia adalah Ester. Raja tersenyum dan mengulurkan tongkat emas kerajaannya. Ada apa Ratu Ester? Tanyanya. Bahkan sampai setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepadamu. Ester menjangkaunya dan menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian dia mengundang raja ke sebuah perjamuan makan malam yang istimewa. Pada perjamuan itu dia mengatakan pada raja bahwa dia adalah seorang Yahudi. Dan dia meminta raja untuk mengubah undang-undang yang mengerikan yang akan menganiayanya dan bangsanya. Kemudian raja tahu kalau dia telah diperdaya dalam pembuatan undang-undang yang mengerikan. Tetapi undang-undang itu tidak dapat diubah. Jadi dia membuat sebuah undang-undang baru yang tertulis dan mengatakan bahwa orang Yahudi dapat melindungi diri mereka. Dan pada waktu hari itu tiba, tak seorang pun mencoba untuk menganiaya mereka. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh keberanian dan doa-doa Ester. Allah telah mendengarkan doa-doa mereka. Dia juga mendengarkan doa-doamu. Dia senang mendengarkan umatnya berdoa. Adik-adik, apakah tadi sudah menonton sampai habis? Atau nonton setengah? Habis itu orangnya hilang. Jangan ada yang kayak gitu ya anak-anak. Inti dari cerita hari ini adalah kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Ya, setia, tetap berdoa, ya, meskipun dalam masa sekarang, masa Covid ya, yang udah berlangsung dengan lama. Oke, kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita keluar dari masa-masa sekarang ini. Ya, jadi anak-anak, jadi kita wajib tetap berdoa kepada Tuhan. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur atas kasih Engkau kepada kami, meskipun di masa-masa sekarang adalah masa-masa sulit Tuhan. Meskipun di masa-masa sekarang adalah masa-masa Covid Tuhan, tapi Engkau tetap menyertai kami.
dan Engkau tetap menjaga kami hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah selesai menyaksikan firman Tuhan dan kami akan tetap setia kepada Engkau seperti Ratu Esther ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan lagu ketiga, 天父的花园。小小花园里，红橙黄蓝绿，每一朵小花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里，你我同是宝贝，在这花园里，约定信心呵护，不让你伤心，过风或下雨，一起从不离开你，天赋的小花成长在他手里。小小花园里，红橙黄蓝绿，每一朵鲜花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里，你我同是宝贝，在这花园里，约定信心呵护，不让你伤心，过风或下雨，一起从不离开你，天赋的小花成长在他手里。小小花园里，红橙黄蓝绿，每一朵鲜花都美丽。微风轻飘逸，蓝天同欢喜，在天父的花园里，你我同是宝贝，在这花园里，约定信心呵护，不让你伤心，过风或下雨，一起从不离开你，天赋的小花成长在他手里，别担心，你的成长在他手里。Doa Bapa kami，主祷文：我们在天上的父，愿人都称父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离羞恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Sampai jumpa adik-adik.